What's up geng, back with Yuri. So selamat siang saya ucapkan dari daerah Solo, lebih tepatnya di kota Solo ya teman-teman. Saya sedang berada di stasiun Solo Balapan dan saya harus kembali dinas ke Bandung. Saatnya saya kembali lagi bekerja ya teman-teman. Hari ini saya akan naik kereta api yang bisa dibilang cukup baru di GPK 2023, bahkan kereta yang cukup baru 2024 ya teman-teman, di tahun 2024. Saya akan naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung teman-teman. Walaupun relasi aslinya ini dari Malang ya teman-teman, tapi saya naik dari stasiun Solo Balapan dulu karena saya memang berada di kota Solo ya teman-teman. Jadi trip kali ini saya akan naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung. So gimana keseruan saya naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung? Yuk, let's go. Kita boarding dulu. Gaspol. Yang baru tiba di jalur 1 stasiun Solo Balapan ini merupakan kereta api Malioboro Express ya teman-teman, dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Malang teman-teman. Malioboro Express ini dulunya kalau nggak salah namanya Kertanegara ya teman-teman, Kertanegara. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada di area stasiun Solo Balapan dan saya akan menunggu kereta api Malabar. Kabarnya masuk di jalur 4 ya teman-teman. Salah satu fasilitas yang unik yang saya temui di stasiun Solo Balapan ini adalah air minum gratis ya teman-teman, sama seperti di stasiun Gambir, stasiun Bandung teman-teman. Saya baru ketemu lagi di stasiun Solo Balapan nih teman-teman, fasilitas air minum atau drinking water, free drinking water ya, air minum gratis teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa refill sepuasnya, sesukanya teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan juga ada fasilitas kursi pijat teman-teman. Saya jadi ingat waktu kemarin ini trip apa ya, saya lupa, di Purwokerto juga ada kursi pijat ya teman-teman. Stasiun-stasiun di Indonesia, khususnya stasiun-stasiun di kota besar ini makin hybrid ya teman-teman. Mantap banget fasilitas-fasilitasnya ya teman-teman. Jadi ini masih menunggu kedatangan kereta api Malabar dari stasiun Malang di jalur 4, nanti akan segera masuk ya teman-teman. Dan kita juga bertemu kereta api Malioboro Express ya teman-teman di jalur 1 dari stasiun Purwokerto dengan stasiun tujuan akhir stasiun Malang teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada di peron jalur 4 dan sedang menunggu kedatangan kereta api Malabar yang akan saya naiki ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kereta api Malabar yang akan saya naiki akan segera masuk di jalur 4 stasiun Solo Balapan teman-teman. Teman-teman, jadi ini perjalanan kereta api Malabar sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Semoga sampai di Bandung dengan selamat dan tepat waktu ya teman-teman.
suasana di ekonomi premium 3 Malabar hari ini full padat banget teman-teman. Rame banget yang naik Malabar ya teman-teman. Entah yang baru dari Malang ataupun yang baru naik dari Solo barengan dengan saya teman-teman. Pasar kereta api untuk dari arah Solo, Jogja nanti hingga ke Bandung ini rame banget ya teman-teman. Nggak tahu nih kalau di Solo aja segini banyak gimana ntar di Jogja ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ya sudah, ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Dan nanti pemberhentian selanjutnya kita akan berhenti di stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Jadi yolah, mari kita menikmati perjalanan naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung teman-teman. Oke teman-teman, ini perjalanan kereta api Malabar sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Seperti biasa, di Solo tadi aja baru segitu ya teman-teman. Ternyata di Yogyakarta lebih banyak lagi teman-teman. Emang pasar kereta api yang lewat di jalur selatan nih kalau udah ke Bandung, ke Jogja, ke Solo itu nggak pernah sepi teman-teman. Berhenti di Yogyakarta cuma sebentar, langsung berangkat lagi ya teman-teman. Jadi kita gaspol. Oke teman-teman, untuk fasilitas toilet di kereta ekonomi premium Malabar ini seperti biasa ya teman-teman. Jadi yang cowoknya ini atau toilet pria itu menggunakan toilet jongkok ya teman-teman. Ada tempat sampah, ada wastafel mini, ada sabun, lalu ada pewangi ruangan di sebelah sana, ada cermin di sebelah kanan sini. Lalu untuk menggantung pakaian bisa di sebelah sini ya teman-teman. Untuk luasnya ini nggak terlalu luas ya teman-teman. Dan ada tisu serta jet shower di situ teman-teman. Ada pegangan juga. Menggunakan sistem pintu lipat seperti ini ya teman-teman. Untuk di toilet wanitanya ini menggunakan kloset duduk ya teman-teman. Nah jadi dalamnya kurang lebih sama. Ada wastafel, ada sabun, cermin di sebelah sini, lalu ada pewangi ruangan, ada sabun, ada tombol flush di sebelah situ ya teman-teman, dan ada cermin di sebelah sini. Ini juga ada plastik untuk membuang pembalut dan juga ada pegangan sebelah situ ya teman-teman. Untuk penggantung pakaian di sebelah sini. Sebenarnya keduanya luasnya sama ya teman-teman, tapi yang satu menggunakan kloset duduk untuk toilet wanita, yang prianya ini menggunakan kloset jongkok teman-teman. Ini dia peta rute perjalanan kereta api Malabar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, banyak banget, lumayan ngecer ya ternyata, emang tidak pernah berubah.
Untuk rute perjalanan kereta api Malabar dari Malang, Kota Lama ke Panjen, Sumber Pucung, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Maus. Tapi di Gandrumangun kita akan berjalan langsung, sementara kalau dari arah Bandung di Gandrumangun itu berhenti ya teman-teman. Di Sidoarjo juga kita skip ya teman-teman. Banjar, Tasik, Cikoneng, Gede Bage berhenti teman-teman. Lalu Kira Condong dan Bandung. Sementara dari arah Bandung itu Gede Bage tidak berhenti ya teman-teman. Seperti itu. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta. Seperti biasa di stasiun Yogyakarta ini ramai banget teman-teman. Tadi saya baru bilang ya teman-teman, di Solo itu baru beberapa doang itu teman-teman, gak seberapa tuh. Di Jogja lebih banyak lagi. Tapi memang di stasiun Jogja pun banyak banget yang turun teman-teman. Jadi semacam switch gitu ya teman-teman penumpangnya. Ada yang mungkin dari perjalanan dari Malang ke Jogja, lalu ada yang dari Jogja ke Bandung teman-teman, seperti itu. Dan kapasitas di ekonomi premium 3 ini tetap masih penuh ya teman-teman, tidak seperti itu. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita saat ini sudah sampai di stasiun Kutoarjo teman-teman. Jadi ini kereta api Malabar sudah mulai memasuki daerah operasi 5 Purwokerto ya teman-teman, sebentar lagi. Jadi di stasiun Kutoarjo ini kita juga berhenti nggak terlalu lama ya teman-teman. Dan kita akan segera memasuki daerah operasi 5 Purwokerto setelah ini teman-teman. Tadi juga bertemu dengan kereta Pramex ya di jalur 1 dan di jalur 3 ini yang akan segera diberangkatkan adalah kereta api Argo Semeru teman-teman. Dari Gambir menuju ke Surabaya Gubeng teman-teman. Ini di Kutoarjo lumayan panas teman-teman. Jadi kita masuk lagi aja lah ya. Oke teman-teman, jadi saya sedang berada di kereta makan. Saya mau coba kuliner kereta nasi rames ya teman-teman. Ini menu yang baru juga saya cobain di kereta karena sejujurnya saya belum pernah makan nasi rames ya teman-teman. Jadi saya membeli nasi rames terus beli air putih aja ya teman-teman. Mari kita lihat nasi rames isinya apa aja teman-teman. Oke teman-teman, ini dia nasi rames yang saya beli teman-teman, dan ini juga ada air putih. Saya beli Xiaomi ini tapi dibungkus ya teman-teman, tidak diseduh. Oke, kita lihat dulu nasi ramesnya seperti apa. Oke, ini nasi ramesnya ada orek tempe, ada telur balado, ada mie, dan juga ada ini apa ya, ayam kayaknya, ayam suwir, semacam ayam suwir mungkin ya, saya juga kurang paham. Ini ada alat makan, tusuk gigi, tisu, dan juga sendok garpu, serta ada nasi, dan nasinya hangat teman-teman. Mantap. Jadi yuk mari kita makan siang. Kali ini saya makan menu yang berbeda ya teman-teman. Mari kita cobain, dan kebetulan ini kayaknya baru diangkatin deh, jadi mantap. Mari kita gaspol sambil menikmati perjalanan ya teman-teman. Ini baru lepas dari stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, mari kita cobain nasi
coba makan nasi rames. Ini kondisi kereta makan lagi penuh karena memang jam makan siang ya teman-teman, jam 12 lebih 20 menit. Jadi orang-orang pada ke kereta makan buat cari makan ya teman-teman. Kebetulan nggak dapat menu yang kayak biasanya nasi goreng ya. Ini ada menu nasi rames, jadi lumayan variatif. Di sini nasinya hangat dan menunya lumayan variatif, jadi kita cobain juga teman-teman terus. Mari makan. Mari kita coba dulu orek tempenya ya. Orek tempenya enak, dia ada crunchy dan ada bumbunya kan teman-teman, ya, semacam bumbu asin gurih gitu ya. Kita coba ayamnya, cukup penasaran dengan ayamnya ya teman-teman. Ayamnya enak, ini semacam kayak ayam Bali gitu ya teman-teman. Ayam Bali itu kuning atau ayam atau ayam kuning sepertinya teman-teman, tapi rasanya ada rasa ayam Balinya sih. Enak. Menurut saya sih dengan mulai variatif kayak gini, nasi rames boleh menjadi salah satu top list saya kali ini. Coba telur baladonya, ada telur balado. Ini asli enak banget teman-teman. Perfect. Untuk penilaian saya sendiri, saya nilai di 8,7 dari 10 teman-teman. Enak nasi ramesnya. Saya kira cuma nasi rames yang biasa ya teman-teman, ternyata ini nasi rames yang cukup elevate loh. Boleh kita makan dulu sambil menikmati pemandangan. Yuk, lanjut. Teman-teman, ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah sampai di stasiun Kebumen ya. Saya udah turun karena lagi makan dan enak banget ini nasi ramesnya, asli tonton. Ada telur, ada mie, ada orek tempe, ada ayam Bali, enak banget tonton. Jadi setelah ini kita akan lanjut lagi ke stasiun Gombong ya teman-teman. Nggak tahu saya turun atau enggak karena memang di luar panas banget ya teman-teman. Saya masih mau menikmati makan siang saya, jadi yuk lanjut.
stasiun Kroya ya teman-teman. Saya nggak turun karena panas teman-teman, jadi saya memilih untuk tetap di dalam rangkaian kereta aja ya teman-teman. Biar hari ini panas banget dan cerah ya teman-teman. Ya untuk cuaca sih saya cukup suka ya naik kereta api cerah-cerah seperti ini. Tapi kalau untuk nunggu di luar juga ya, kayak misalnya tiap stasiun harus turun, panas juga ya. Jadi saya memutuskan untuk ya udahlah, kali ini saya coba dulu untuk stay di rangkaian di stasiun Kroya nih. Stasiun Kroya, stasiunnya gede banget teman-teman, dan klasemen peron panjang dan tinggi ya teman-teman, menunjang untuk kereta-kereta kelas tinggi juga ya teman-teman. Berhenti di Kroya nggak lama, sebentar lagi langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fasilitas yang tersedia di kereta ekonomi premium dari kereta Malabar. Walaupun ya kayak biasanya ya, rangkaian stainless steel gitu-gitu aja ya. Di sini ada kresek buat sampah, di sini ada kompartemen untuk menyimpan botol minum seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada meja kecil, bisa digunakan untuk menyimpan handphone atau barang-barang kecil, dan juga untuk minum juga ya bisa teman-teman. Di bawah sini ada 2 buah stop kontak untuk mengisi daya gadget seperti handphone, laptop, tablet, dan juga iPad ya teman-teman, seperti itu. Ada tirai seperti biasa, kalau teman-teman ingin menutupnya tinggal ditarik ke bawah. Kalau misalnya teman-teman ingin mukanya kembali, teman-teman tinggal tarik ke bawah lalu dia akan ke atas sendiri ya teman-teman, seperti itu. Di sini ada gantungan juga, ini saya gunakan untuk beli Xiaomi teman-teman. Saya gantung di sini aja ya karena penuh kemarin di sini. Dan untuk kereta ekonomi di stainless steel sudah punya lampu baca ya teman-teman. Lalu di sini juga ada tuas reclining buat merebahkan kursi. Lalu di sini juga ada armrest ya teman-teman, untuk memisah satu kursi dengan kursi yang lain ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini bersyukurnya saya dapat kursi yang maju ya teman-teman, karena untuk ekonomi premium seperti ini ada kursi yang hadap mundur ya teman-teman. Dari nomor berapa tuh, berarti dari nomor 10 ke belakang, dan kursi seat 10 dan 11 itu berhadap-hadapan ya teman-teman, seperti itu. Ada fasilitas bagasi dan juga ada hiburan berupa TV ya teman-teman, ada 1, 2, dan 3 teman-teman, seperti itu. Dan sistem AC di kereta premium ini menggunakan sistem AC sentral ya. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah sampai di stasiun Banjar ya teman-teman. Selamat datang di daerah operasi 2 Bandung teman-teman. Saya tadi lepas dari stasiun Maus cuma bisa tidur ya teman-teman, karena emang ngantuk banget ya. Jadi ini saya baru bangun dan udah sampai di stasiun Banjar teman-teman. Kita bertemu dengan kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Asli di dalam AC-nya dingin banget, terus di luar suasana seperti ini, jadi ke bawah suasananya suasana ngantuk ya teman-teman. Dan seperti biasa ya teman-teman, di stasiun Banjar ini ada pergantian petugas dan kru ya teman-teman, seperti pergantian kondektur dan pergantian kru-kru yang lain ya teman-teman. Oke, ini kereta api Pasundan sudah berangkat sepertinya, dan kita siap-siap diberangkatkan juga nanti setelah kereta api Pasundan diberangkatkan terlebih dahulu teman-teman. pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
real passengers will accommodate real arrive at Tasikmalaya Station. If you end your trip at Tasikmalaya Station. Oke teman-teman, ini perjalanan kereta api Malabar sudah sampai di stasiun Tasik ya, nggak kerasa ya teman-teman, udah sampai Tasikmalaya lagi teman-teman. Di sini yang turun dari kereta api Malabar tadi cukup banyak, dan ada juga yang beberapa juga yang naik dari stasiun Tasik ya teman-teman. Luar biasa pasar kereta api dari kereta api Malabar ya teman-teman. Dan ini nggak lama berhenti di stasiun Tasik, kita langsung diberangkatkan kembali teman-teman. Lumayan banyak yang turun teman-teman di stasiun Tasik. Saat ini kondisi di Tasikmalaya, di stasiun Tasik dan sekitarnya juga mendung ya teman-teman, dan ini kayaknya habis hujan deh, basah soalnya. Oke teman-teman, ini sudah berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Beberapa penumpang di ekonomi premium 3 ini sudah mulai turun ya, tapi masih cukup banyak juga. Nah setelah ini kontur perjalanan dari kereta api Malabar itu akan mulai menanjak teman-teman setelah stasiun Tasik ini teman-teman. Jadi kita akan terus menanjak, terus mulai memasuki jalur perbukitan ya, nanjak berkelok-kelok seperti itu teman-teman. Dan nanti mungkin kita akan berhenti lagi setelah ini di stasiun Cibendei ya teman-teman, untuk pengecekan rem dan rangkaian. Jadi ini rutenya bakal seru nih, bakal terjal soalnya teman-teman, apalagi habis hujan kayak gini. Semoga tidak trip ya teman-teman. Jadi yolah, kita masih menikmati perjalanan dari stasiun Tasik menuju ke Bandung. Ini masih cukup lama ya teman-teman, masih ada sekitar 3 jam mungkin ya, 3 jam kurang seperti itu teman-teman. Yolah, mari kita nikmatin perjalanan kereta api Malabar menuju ke Bandung ya teman-teman. Dan kita nanti akan melihat pesona indah perbukitan hijau-hijau seperti itu ya teman-teman, sepanjang kita naik dari Tasik menuju ke arah Nagrek dan lain sebagainya, Cibendei dan lainnya seperti itu teman-teman. Yolah, mari kita gaspol ya teman-teman. Di luar syahdu banget, habis hujan soalnya. Oke teman-teman, ini entah di daerah mana ya, kereta api Malabar ini sempat berhenti cukup lama, ada mungkin sekitar 3 menit nih teman-teman, tapi sudah diberangkatkan kembali. Entah, saya kurang tahu di daerah mana ya, tapi sempat berhenti kereta api Malabar, mungkin slip ya atau kurang tahu juga. Tapi ini sudah diberangkatkan kembali ya teman-teman dari tempat kita berhenti tadi. Kereta api Malabarnya sudah berjalan kembali. Oke teman-teman, di perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah sampai di stasiun Cirahayu. Entah kita akan tunggu bersilang dengan kereta api apa ya teman-teman, saya nggak terlalu hafal. Tapi ini sedang berhenti di stasiun Cirahayu ya teman-teman. Dan barusan kita tuh sempat berhenti dulu, ternyata kita sedang berada di daerah Raja Polah ya teman-teman. Raja Polah, daerah Tasik ya teman-teman. Dan di sana ternyata kita itu menunggu sebuah kereta yang lewat ya teman-teman, yaitu kereta api Pangandaran teman-teman, dari Gambir menuju ke Banjar teman-teman. Jadi barusan di Raja Polah kita harus menunggu dulu kereta api Pangandaran dari Gambir menuju ke Banjar itu masuk dulu di stasiun Raja Polah. Itulah kenapa kereta api Malabar kita itu berhenti dulu teman-teman. Ibaratnya kayak ngantri ya teman-teman, seperti itu. Jadi pada saat kereta api Pangandaran sudah masuk di jalur 1 stasiun Raja Polah, baru kereta api Malabar yang saya naiki baru boleh diberangkatkan kembali teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Malabar yang saya naiki sudah sampai di stasiun Cipendei teman-teman. Seperti biasa, stasiun kecil tapi sakti. Kita akan berhenti dulu sekitar hampir 10 menit ya. Dan ini pukul 16:14 teman-teman. Lokomotif dinas yang digunakan oleh kereta api Malabar yaitu menggunakan CC206-1381 milik Depo Induk Bandung ya teman-teman. Dan ini sedang ada pengecekan
rangkaian dan juga pengecekan rem ya. Di belakang sana lagi ada pengisian air juga teman-teman. Seperti itu. Si Puong JC206, gagah banget teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, di sini saya berkesempatan mencoba K3 01827 milik Depo Induk Bandung ya. K3 ini merupakan nomor untuk kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. 18 tahun produksinya, tahun 2018. 27 ini nomor seri dan BD adalah Depo Induk Bandung teman-teman. 18 mulai dinasnya pada tahun 2018 ya teman-teman, yaitu 24 Juli 2018 teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia tulisan Cipendei plus 772 meter. Ketinggian stasiun Cipendei ini berada di atas 772 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Jadi kita tadi udah nanjak banget ya. Di stasiun Banjar kita barusan di sekitar berapa ya, 80 kalau nggak salah. Di Cipendei kita sudah naik lebih ya teman-teman, 772 meter di atas permukaan laut teman-teman. Mantap, nanjak terus. Nah, di luaran stasiun Cipendei juga banyak banget yang jualan nih teman-teman. Kalau teman-teman mau jajan bisa langsung pintu keluar jalan. Nah, di sini tuh banyak banget yang jualan teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sudah mulai berangkat dari stasiun Cipendei dan ini jalur atau kontur perjalanan dari kereta api Malabar yang akan dilewatin ini bakal lebih ekstrim lagi ya. Nanti kita akan bertemu dengan tikungan besar Kadungora teman-teman. Ini di dalam rangkaian dingin banget teman-teman. Jadi habis ini kita akan menikmati pesona indah jalur khas daerah operasi 2 Bandung ya teman-teman, mulai dari Cipendei, Leles, nanti kita akan lewat tikungan besar Kadungora seperti itu teman-teman. Jadi yolah, mari kita menikmati perjalanan sisa. Sepertinya mulai agak gelap nih teman-teman karena udah sekitaran jam 4-an, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa nikmatin perjalanannya, masih agak cerah kok teman-teman. Lanjut. Teman-teman, saat ini kereta api Malabar yang saya naiki ini sedang BLB sementara di stasiun Cicalengka ya teman-teman. Saya mau memberikan beberapa kesimpulan selama saya naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung teman-teman. Ini pertama kalinya saya naik kereta api Malabar untuk perjalanan yang baru ya teman-teman. Karena aslinya kereta api Malabar ini kan keretanya sore ya teman-teman, dari Bandung dan sampai di Malang itu pagi ya teman-teman. Dan ini keberangkatan Malabar pagi hari ya teman-teman. Yang pertama kalinya saya baru coba teman-teman. Sepanjang perjalanan rangkaiannya cukup berisik sebenarnya teman-teman. Dan AC-nya sebenarnya cukup dingin, bahkan dingin banget teman-teman. Dan selama di perjalanan saya bisa menikmati perjalanan dengan cukup oke. Dan rangkaian yang digunakan ini lumayan berisik teman-teman. Beberapa petak memang ada ngeblodak dan suara bising seperti itu teman-teman. Yang kedua, saya sempat coba kuliner ya teman-teman di kereta makan. Saya makan nasi rames. Ini pertama kali juga saya coba nasi rames dan recommended banget teman-teman. Enak banget. Saya cukup merekomendasikan nasi rames menjadi top 2 ya teman-teman. Soalnya yang pertama ada nasi ayam bulgogi teman-teman.
Jadi nasi rames saya sangat rekomendasikan nih buat teman-teman yang penasaran ingin coba makan di kereta makan menu nasi rames, perlu kalian bintangin ya. Yang ketiga, untuk harga 220.000 dari Solo menuju ke Bandung, menurut saya sih ini sangat worth ya teman-teman, worth the price, cukup oke lah di kelas ekonomi premium. Kalau teman-teman punya budget lebih, teman-teman seperti itu. Jadi selama di perjalanan saya cukup enjoy dengan kereta api Malabar, dan menurut saya sih untuk jam keberangkatannya dari Solo ataupun dari Jogja ataupun dari Malang ya teman-teman. Kalau dari Malang cukup pagi ya teman-teman, tapi sampai di Bandung ini sore ya masih oke lah ya. Kalau untuk dari Solo atau dari Jogja ini jam keberangkatannya bisa dibilang cukup lah. Seperti itu teman-teman. Jadi habis ini berhenti di stasiun Kiara Condong, habis itu stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. Jadi saya mau siap-siap dulu ya teman-teman. Perjalanan telah tiba di stasiun Bandung. Sementara pesanan teliti kembali barang bawaan Anda. Jasa. Oke teman-teman, so itu tadi merupakan trip saya naik kereta api Malabar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung teman-teman. Sebuah pengalaman yang baru, naik kereta api baru juga ya teman-teman. So, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di-share supaya menjadi referensi, subscribe tentunya jangan lupa karena subscribe itu gratis. So, sampai bertemu lagi di trip-trip selanjutnya. I'm Yuri. Ciao.